Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berharap semua keadaan masih terkendali, dan saya mengucap syukur kalau kita masih diberi peluang untuk mendengarkan firman Tuhan. Walau kita tidak dapat berkumpul di dalam satu gereja, tetapi kita adalah gereja yang berkumpul saat ini mencari hadirat Tuhan. Saya mengucap syukur buat hal ini. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari saya jemput kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang Engkau berikan. Terima kasih buat tuntunan-Mu yang menggerakkan kami bersedia untuk hadir di dalam ibadah melalui Zoom meeting ini. Dimanapun kami berada, kami mohon Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Buatlah kami insaf Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki, dan hidup kami boleh berubah. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang mulia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari segera saya mengundang kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-8. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-8. Mari kita bacakan bersama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu ketika dulu Efesus adalah sebuah kota yang terpenting di dalam kerajaan Rom yang terletak di Turki pada zaman sekarang ini. Dulu dikenali sebagai Asia. Latar belakang keagamaan masyarakat Efesus dulu pada ketika itu adalah yang sangat terkenal dengan penyembahan kepada Dewi Diana atau Dewi Artemis. Masyarakat Efesus juga tunduk dan menyembah kepada Caesar, kaisar yang memerintah pada waktu itu, di mana patung-patung kaisar itu dibuat dan diletakkan juga di dalam kuil-kuil ibadah tempat mereka menyembah. Ada satu kuil yang terkenal di kota Efesus, dan peristiwa ini dan kisah ini juga dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-35. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-35, yaitu ada satu kuil yang bernama kuil Diana atau the Temple of Artemis. Di situ terletaknya, di situ ada sebuah patung perempuan Artemis yang diletakkan di dalam kuil itu, dan mereka menyembah kepada kuil itu, dan mereka percaya bahwa patung Artemis itu dikirim oleh Zeus dari langit. Dan pada waktu sekarang di dunia modern, dan kita telah lebih canggih, dan kita telah tahu sebenarnya itu adalah sebuah objek pecahan daripada meteor yang jatuh ke bumi dari luar angkasa. Nah, Paulus sedang dipenjarakan di Roma ketika dia menulis dan mengutus surat ini kepada jemaat Efesus untuk mengajarkan dan mengingatkan jemaat di Efesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita semua pasti dan pernah melewati masa lalu dan harus menjalani hari-hari yang bakal mendatang. Ada banyak orang yang sangat risau ketika saya membacakan berita-berita tentang masa depan ekonomi dunia. Banyak orang yang risau untuk menghadapi apa yang bakal berlaku di tahun 2021 ini. Mungkin karena trauma yang kita lalui atau yang telah dialami sepanjang tahun 2022. Tapi Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tiba masanya bagi kita untuk belajar sebagaimana yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, jemaat yang dikasihi Allah, firman Tuhan dari bacaan kita tadi berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dari sini kita dapat pelajari ada 3 hal yang penting. Yang pertama, hidup kita harus berbeda dulu dan sekarang. Harus ada perbedaan di dalam hidup kita dahulu dan sekarang. Harus ada peningkatan. Hidup kekristenan itu adalah sebuah hidup yang progresif, yang bergerak maju. Seandainya dulu kita lebih baik daripada sekarang, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti dahulu dan sekarang hidup kita harus berbeza, harus berubah. Hidup kita harus berubah semakin lama semakin baik, semakin lama semakin melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berubah hanya karena kasih, karunia, dan anugerah Allah. Apabila satu hari kita menyadari dan mampu berkata, ya, sekarang saya sudah banyak berubah. Banyak mujizat bahkan berlaku di dalam hidup saya. Janganlah kita pernah sombong dengan berkata, dulu saya nakal, tapi sekarang sudah berubah. Dulu saya orang yang jahat, tetapi sekarang tidak lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan bukanlah sesuatu yang perlu saudara banggakan. Apalagi kalau perubahan hidup kita yang semakin baik itu sampai kita bisa pakai untuk menghakimi orang lain. Nah, ini sudah tidak benar. Tetapi perubahan hidup yang berlaku di dalam hidup kita itu harus ada supaya orang yang melihat kita, orang yang melihat perubahan terjadi di dalam hidup kita juga boleh percaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak seorang pun mampu berubah hanya dengan kekuatan diri sendiri. Tidak seorang pun dapat mengubah orang lain. Jangan pernah berputus asa. Sekiranya ada di antara kita, bahkan ahli keluarga kita, yang masih tetap hidup di dalam dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak dan orang tua kita masih tetap hidup sama seperti dulu, tidak mau dengarkan firman Tuhan, tidak mau berubah seturut firman Tuhan.
jangan pernah kecewa. Mari kita sungguh-sungguh bawa mereka di dalam doa. Inilah yang akan meruntuhkan tembok-tembok iblis yang dibina di sekeliling mereka, yang membuatkan mereka bebal, yang membuatkan mereka tidak mendengar teguran firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh doakan mereka. Saya percaya Tuhan pasti turun tangan. Ketika kasih karunia Tuhan turun atas mereka, hidupnya pasti berubah. Dan apabila muncul tekad yang kuat di dalam hidup mereka, perubahan itu daripada yang tidak baik menjadi baik, bahkan semakin baik, itu akan semakin ketara di dalam hidup mereka. Nah, yang ketiga yang kita pelajari di dalam ayat ini adalah kita harus setia untuk hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan sudah begitu baik terhadap kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, anugerahnya Tuhan itu terlalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Maka sudah selayaknya lah kita membalas kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kita selalu, dengan satu semangat yang baru untuk tetap mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita baru saja memasuki tahun yang baru. Yang lama telah berlalu. Nah, mungkin dulu saudara hidup dalam dosa. Sekarang jangan begitu lagi. Sekarang saudara harus lebih baik dari sebelumnya. Saudara harus terus berjuang untuk buang tabiat-tabiat manusia lama yang Allah tidak kehendaki. Itu kalau kita terus mau hidup di dalam manusia lama, itu akan membawa satu hukuman di dalam hidup kita, bahkan membawa kepada hukuman kekal. Nah, firman Tuhan menasihatkan kita pada hari ini supaya hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang di sini adalah melambangkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka hidup dalam terang adalah kita menjadi satu ciptaan baru di dalam Kristus yang pasti mengalami perubahan karakter diri. Daripada hidupnya akan pasti menghasilkan buah yang baik dari perbuatan-perbuatan mereka. Anak-anak terang ini mengerti akan kekudusan Tuhan, dan mereka pasti sentiasa mau melakukan apa yang menjadi keinginan hati Bapa. Lewat perbuatan mereka, tindakan mereka, lewat tutur kata mereka, akan terlihat jelas ada karakter Tuhan dalam perbuatan hidup mereka. Kalau kita hidup di dalam terang Tuhan, tidak semestinya akan mengubah keadaan sekitar kita yang jahat tiba-tiba menjadi baik. Tetapi yang paling utama di sini adalah perubahan yang baik daripada jahat menjadi baik. Itu berlaku di dalam hidup kita, dan kita tidak mau lagi melibatkan diri dalam perkara yang sia-sia seperti yang kita lakukan dahulu ketika kita masih di dalam kegelapan. Nah, lantas perubahan hidup kita itu akan selalu menjadi terang bagi sesama kita, bagi orang di sekeliling kita, bermula kepada orang-orang yang berada di dalam rumah kita. Bersyukurlah jemaat Tuhan kepada Tuhan atas apa yang Dia telah lakukan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan
atas kebaikannya. Kita ingat apa yang Dia telah lakukan bagi keselamatan kita. Sebelum ini kita ada belajar di dalam Efesus pasal kedua. Alkitab jelas mengatakan siapa kita dulu. Kita adalah orang yang harus dibinasakan. Kita adalah orang yang harus dihukum karena kita adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kasih anugerah, kebaikan Tuhan, apa yang Dia lakukan? Dia berikan anaknya yang tunggal datang ke bumi dalam bentuk 100% manusia, menderita karena dosa kita, menderita bahkan mati di kayu salib karena perbuatan kita. Sekarang kita telah diperdamaikan kepada Tuhan. Oleh itu, marilah kita, saya imbau semua kita, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Jangan lagi seperti orang-orang dunia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini bekerja di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini terus kita mau renungkan di dalam hidup kita. Biarkan firman ini kita ambil sebagai teguran, pelajaran, seperti Paulus menulis kepada jemaat di Efesus untuk mengajar dan menegur mereka, memberi amaran. Jangan seperti orang dunia, tetapi marilah kita hidup seperti anak-anak terang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat dan kita mau melakukan firman ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Buat kami Tuhan, jangan mengeraskan hati kami ketika kami dengarkan firman ini. Karena Engkau telah memilih kami dan Engkau telah memanggil kami. Biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan kami untuk menjadi murid-Mu, untuk menyangkal hidup kami, menyangkal kedagingan kami, tapi mau melakukan dan berjuang hidup sama seperti Kristus yang telah hidup dahulu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya terus menjadi berfirman di dalam hati kami setiap waktu, mengingatkan kami supaya jangan lagi kembali seperti hidup lama kami, tapi kami mau bertobat dan menjadi murid Kristus yang sebenar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.